eh, begitu Bapak nelpon, gimana caranya Kang Suha datang ke rumah saya. Sangat penting, sangat genting. Saya sebenarnya kaget. Biasanya sahabat-sahabat saya, pasien-pasien saya, atau netizen-netizen saya yang nelpon ya nggak tergesa-gesa seperti Bapak tadi. Saya panik, Ustaz. Jadi saya juga bingung, makanya saya tanya tadi, kata sampean di rumah aja ngejelasinnya, nggak bisa dijelaskan sekarang. Ini sangat penting. Sebenarnya sampean bilang tadi agak agak bingung. Saya sampean ngomong ke saya biaya berapapun biaya transportasinya, yang penting saya datang. Saya tidak seperti itu sebenarnya. Kalau untuk biaya transportasi itu nggak enak kedengarannya sebenarnya kalau Bapak seperti itu ngomongnya. Tapi saya panik, Ustaz. Tadinya anak saya sehat seperti. Ya wajar lah kalau Bapak panik. Biasanya kalau untuk biaya transportasi ya itu tergantung jauh dekatnya aja sih Pak. Jadi kalau Bapak seperti itu kan ngomongnya tadi seolah-olah saya ini gimana gitu kan. Jadi ya benar sih ya namanya orang panik lah. Makanya saya bingung tadi. Makanya saya memutuskan kalau emang penting-penting benar, ya udahlah. Yang penting cukup satu ongkos dulu, nggak apa-apa kan seperti itu. Bukannya apa-apa, karena kalau ongkos itu kan memang untuk biaya saya di perjalanan Pak ya. Kalau masalah uang Pak, berapa aja demi anak ya nggak ya, masalah Pak itu. Ya memang ya kalau untuk demi anak, cuman kan kalau bahasa sampean tadi agak nggak enak saya kalau seperti itu kan. Artinya sabar Bu. Sekarang gini Pak, ini kan saya, kalau ibunya belum tahu nih, takutnya nanti begitu saya tayangkan di YouTube, ibunya ngedumel, bermasalah. Itu jadi masalah juga buat saya. Kalau bapaknya kan sudah tahu tuh. Ya, begitu saya masuk tadi, Bapak mengizinkan saya bawa kamera. Karena setiap aktivitas saya kemanapun, saya pergi kemanapun, saya membawa kamera Pak. Saya sudah tahu Pak Ustaz dari YouTube. Pak Ustaz, makanya saya pasti bawa kamera ini. Tapi takutnya ibunya atau pihak keluarga yang lain kan. Makanya saya mohon izin Pak ya. Ini saya bawa kamera, ini saya videokan. Nanti saya akan tayangkan. Bu ya, saya tidak akan gegabah, artinya saya harus hati-hati. Kalau salah satu tidak mengizinkan aja tidak saya tayangkan Pak. Ya, Ibu, gimana Bu? Diizinkan apa enggak Ibu ngomong? Ini saya buat video. Nggak apa-apa Bu ya. Artinya selain saya mengobati, dokumentasi, ini juga untuk menyebarkan syiar saya, dakwah saya, agar sahabat-sahabat saya tahu di luaran sana bahwasanya kalau kita mau bersyariat, insya Allah penyakit apapun bisa disembuhkan dengan izin Allah tentunya Bu ya. Saya hanya bisa membantu doa, sebatas doa. Kalau diizinkan saya akan lanjutkan videonya. Nggak apa-apa Bu ya. Pak ya, ini sebelum saya melanjutkan pengobatan seperti biasa, saya akan sapa-sapa sahabat saya dulu Pak. Soalnya biasanya seperti itu dari tadi, saya nggak mengucapkan salam kepada sahabat-sahabat saya. Salam. Boleh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat Kang Spesial, alhamdulillah sore hari ini saya diundang oleh keluarga Bapak Sugito. Suami Ibu Sugito Pak namanya. Bapak Sugito ini mempunyai keluhan, ya inilah anaknya. Seperti ini. Jadi perlu saya jelaskan sahabat-sahabatku. Jadi anaknya ini pulang sekolah mancing di kali, di sungai Bu ya, di sungai sama teman-temannya. Yang dapat ikan cuman dia katanya, 1 ikan emas. Dimasak sendiri, dimakan sendiri. Malamnya terjadi seperti ini sahabat. Jadi saya hanya menghimbau kepada seluruh sahabat-sahabat saya dimanapun berada yang mempunyai anak. Mungkin tengah hari Bu ya mancingnya. Karena makhluk yang tak kasat mata itu bagaimanapun juga mereka bisa melihat kita, sedangkan kita tidak bisa melihat mereka, kecuali kita punya keahlian, punya tembus mata batin lah, punya indera keenam atau yang lainnya seperti itu. Jadi kalau tengah hari, tolong
Anak-anaknya jangan disuruh keluyuran ke hutan-hutan, Bu, atau ke kali-kali besar. Silakan, udah diambil Pak rokoknya. Nah, inilah contohnya seperti ini. Tapi ya namanya penyakit kita tidak tahu datangnya dari mana aja. Artinya yang jelas tidak hati-hati. Ini anak Bapak jam 12 siang pulang sekolah malah langsung mancing. Sebenarnya hasil penelitian saya Pak ya, hasil penerawangan saya. Di kali itu selama banyak orang mancing di situ juga, sebanyak-banyaknya orang yang mancing di situ juga, belum pernah ada yang dapat ikan emas. Bapak pernah nggak dulu-dulu ada nggak di situ ada ikan emasnya di kali yang anak Bapak mancing ini? Belum pernah. Baru kali ini kan? Iya. Makanya dia girang, bahagia. Karena juga nggak curiga. Masalahnya kan banyak kolam orang, siapa tahu gitu kan ke kali gitu. Iya, tapi kan dari dulu juga belum pernah ada yang dapat ikan emas. Belum. Itu hasil penelitian saya. Sebenarnya yang dimasak ikan yang dimasak anak Bapak itu, kalau hasil penelitian saya itu bukan ikan emas sembarangan, Pak. Maksudnya Pak? Ya memang kalau bisa dikatakan siluman atau ikan jadi-jadian. Ya siluman yang penunggu di situlah. Karena setiap tempat itu ada penunggunya, ada makhluk astral yang tak kasat mata. Ada siluman keras, banyaklah siluman. Kebetulan adek ini lagi diuji, anak Bapak ini. Sebenarnya kalau tidak digoreng, dilepaskan, insya Allah tidak terjadi apa-apa. Nah ini yang repotnya, karena udah dimakan, udah masuk ke dalam perutnya Pak. Gimana itu Pak? Ya kita berdoa bareng-bareng Pak. Tentunya saya juga hanya bisa membantu sebatas doa. Selebihnya kita serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata sembuh, alhamdulillah Pak ya. Mungkin itu udah waktunya sembuh dan itu atas izin Allah. Andai kata tidak sembuh, Bapak jangan merasa gimana sama saya. Karena saya juga hanya manusia biasa. Iya. Tapi insya Allah kalau untuk mengusahakan, insya Allah saya usahakan semaksimal mungkin. Mudah-mudahan bisa saya sadarkan, bisa saya sembuhkan, bisa dipulangkan atau siluman yang ada dalam tubuh adek ini. Ini bahaya ini Pak kalau dibiarkan. Bahayanya dia akan tambah parah nantinya. Akan lupa segala-galanya. Ini aja sudah lupa dengan keluarga, artinya memang sudah gila kan. Diajak ngomong juga udah susah kan. Coba Bu, Ibu tanya namanya aja. Ibu maju ke sini Bu. Saya ingin tahu apa reaksinya begitu ditanya sama ibunya. Coba tawarin mandi atau makan, coba. Makan ya. Yuk. Cuma begini aja. Mandi dulu yuk. Makan dulu yuk. Nggak mau. Allah. Udah Ibu duduk lagi aja nggak apa-apa. Ini sehari semalam di sini nggak pindah-pindah. Iya Pak. Teman-temannya tahu nggak? Pernah ada yang jenguk ke sini nggak? Udah semua, guru-guru semua udah pada ke sini. Oh, guru-gurunya juga ada. Ya. Udah pada jenguk ke sini. Udah. Tapi posisinya memang seperti ini. Sepertinya tidak bisa diajak komunikasi sama sekali. Oh. Terus sebelum saya datang ke sini, pernah bersyariat nggak ke tempat yang lain minta air ke kiai? Mungkin kan di sini di kampung ini ada nih orang-orang yang bisa gitu. Udah Pak. Udah berapa orang? Udah 2 orang.
Udah 2 orang. Iya. Tapi kalau untuk ke rumah sakit kami nggak bisa, dia ngamuk. Iya, karena kalau untuk penyakit seperti ini bukan jurusan atau bukan ininya ke rumah sakit, Pak. Soalnya ya ujung-ujungnya nanti dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sedangkan ini kan baru 1 minggu, bukan? Iya. Baru 1 minggu, tidak dari kecil kan? Nah, makanya sakit paniknya kami kan mau dibawa ke rumah sakit. Nggak bisa. Ngamuk. Malah ibunya dihajarin. Allah. Ini yang membuat saya bingung. Ikannya sudah masuk ke dalam perut, Pak. Udah habis. Iya, itu yang membuat saya bingung. Jadi mungkin agak sulit penanganannya. Tapi insya Allah kita berdoa bareng-bareng, mudah-mudahan biiznillah dengan izin Allah bisa sembuh, Pak ya, Bu ya. Kita berdoa bareng-bareng. Ustaz, minum air putih apa? Nanti dulu, Pak. Kalau masalah minum gampang, Pak ya. Kita selesaikan dulu. Soalnya biasanya pengobatan saya seperti ini. Sambil ngobrol-ngobrol, saya sambil meneliti. Oh iya, Pak. Saya sambil meneliti. Jadi sambil saya terawang. Apa penyebabnya? Nanti kalau sudah selesai, nggak apa-apa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah ya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Zaid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, memohon ini memohon pemulihan itu nabi Muhammad. Malaikatkan dia hadir atas izin Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Jadirullah Jabarullah. Ini siluman ikan emas ini tidak terima, Pak. Sebenarnya yang membuat anak Bapak seperti ini bukan ikan yang dimakan atau yang kena. Itu hanya kalau bisa dikatakan cucunya atau anaknya, keluarganya lah. Jadi raja silumannya lah yang tidak terima bahwasanya saudaranya diganggu. Sama seperti kita sebenarnya, Pak. Siluman juga kalau diusik. Misalnya saya mengusik istri Bapak atau anak Bapak, mungkin Bapak yang marah. Nah, ini rajanya ini yang marah, ini tidak terima. Hasil penelitian saya, dia tidak mau diajak dinegosiasi. Dia tetap mau membawa anak Bapak ini untuk ganti di sana. Gimana nih, Bapak? Ya. Kami juga ya nggak bisa terima kalau kayak gitu. Ya, tetap kita usahakan bagaimanapun juga kita akan bernegosiasi dengan secara baik-baik dulu. Kalau misalnya tidak bisa secara baik-baik, terpaksa harus dengan cara apapun agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lah. Sabar, Bu, jangan nangis, Bu. Sebentar, Pak ya. Coba, men, peralatan saya bawa sini, men. Jangan nangis, Bu. Sabar, Bu. Bismillah. Bu, coba ambilkan air di gelas, Bu. Ini raja siluman ikan ini, Pak. Dia menginginkan anak Bapak ini untuk pengganti. Artinya mau dibawa ke sana. Sebenarnya
jiwanya, rohnya ini sudah dibawa ke sana, sudah diambil, sudah ditarik sukmanya. Ya minta tolong Pak Ustaz, gimana anak saya? Ini kalau saya obatin, dia akan ngamuk nanti. Dia akan ngamuk yang sangat luar biasa. Tapi kita akalin lah nanti. Membahayakan dia sendiri nggak Pak? Insya Allah tidak, karena nanti saya pagar dulu nih tempatnya, agar dia ngamuk juga tidak bisa lari kemana-mana. Biarkan dia di sini, sampai benar-benar saya keluarkan. Begitu nanti saya keluarkan, kalau memang benar-benar saya sudah keluar, dia akan lemas nanti. Tapi sebelum keluar, dia akan ngamuk dulu. Jangan heran Pak ya, jangan aneh Pak ya. Iya Pak, jangan kaget maksudnya. Iya, yang penting anak saya sehat. Sini Bu. Bisa kembali, bisa sekolah. Amin, mudah-mudahan. Saya tidak biasa duduk di atas Pak kalau mengerjakan sesuatu. Saya di bawah Pak ya. Ya, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Jangan nangis Bu. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Nah ini akan saya pagari dulu Pak sebentar Pak, agar dia begitu ngamuk tidak lari kemana-mana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ibu jangan nangis, berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La tudrikul absar wa huwa la yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa bis samaa'i rizqukum ma tu'adun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbul masyriqi wal maghribi wa la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tudrikul absar wa huwa la yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa bis samaa'i rizqukum ma tu'adun. Rabbul masyriqi wal maghribi wal Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tudrikul absar wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa bis samaa'i rizqukum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya Allah, ya Tuhan, hamba datang dengan memohon pertolongan-Mu ya Allah. Tolonglah. Ya Allah, ya hancur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Jangan nangis, Bu. Doa dia sehat. Allah. Jangan nangis. Jangan kaget Bu ya, sudah saya katakan tadi. Begitu nanti saya tetesi air, anak ibu ini akan ngamuk yang sangat luar biasa. Ibu jangan panik Bu ya. Saya kasih tahu ibu, takutnya ibu panik nanti. Ibu jangan panik, jangan pingsan Pak ya. Iya, Pak. Nanti begitu dia ngamuk, nanti akan ada berlawanan. Dari situ akan saya ambil celahnya, akan saya tarik makhluk yang ada dalam tubuh anak Bapak ini. Bismillahirrahmanirrahim.
Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Ya Tuhan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani. Hadir atas izin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal-ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa khalfahum wa la yuhituna bi-shay'in min ilmihi illa bima sha'a. Wa yasha'u kursiyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa billahi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la tudrikul absar wa la yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun wa fis samaa'i rizqukum mat'a. A'udzu billahi minas syaithanir rajim. Waswatul warasabari jalabur wa jundihi wa Rabbul masriqul maghribi wa la ilaha illallah. Allah. La haula wala quwwata. Alhamdulillahirabbil alamin. Coba Bu, Ibu kesini Bu. Gimana itu Bos? Nggak apa-apa, ini hanya pingsan aja. Alhamdulillah sudah bersih kok. Nanti tinggal mandi, nanti dimandikan Pak ya. Iya. Takutnya jeda ke sini Bu. Ibu pegangin Bu. Pegangin. Sadar ya? Hah? Alhamdulillah. Dek? Emang pusing dari ibunya pengen bener Bapak. Oh. Pusing saya. Udah nggak apa-apa. Malah nangis terus. Nanti saya buatkan air lagi buat mandi. Ini sementara waktu. Apa ini ditutup dulu aja men? Apa bagaimana men? Soalnya ini harus dimandikan Pak. Oh ya, ini alhamdulillahirabbil alamin, sahabat-sahabatku. Berkat bantuan doa dan dukungan dari sahabat-sahabatku semuanya, berkat bantuan sholawat dari sahabat-sahabatku semuanya, alhamdulillah anaknya ibu dan bapak tersebut sudah sadar, cuman masih lemes keadaannya ini. Nanti saya akan mandikan dengan air yang sudah saya doakan agar tidak masuk lagi nanti siluman ikan emas Pak ya. Iya. Jadi kronologinya seperti itu sahabat-sahabatku. Ada ini selesai sekolah, pulang sekolah mancing Pak ya. Mancing dapat ikan emas, terus dimasak sendiri dimakan, terjadilah seperti ini. Jadi hasil penelitian saya, penerawangan saya, ikan yang didapatkan oleh Ade ini bukan ikan sembarangan, itu ikan siluman. Rajanya yang ngamuk karena sudah dimakan sama adik tersebut. Makanya adik tersebut jadi seperti ini. Alhamdulillah, berkat izin Allah, kita bisa mengatasinya Pak ya. Iya, saya kaget, tergesa-gesa tadi. Aduh, ini Pak Ustadz, saya bingung mau gimana. Jadi saya bingung, ini ada apa? Biasanya pasien-pasien saya tidak tergesa-gesa seperti itu walaupun mengundang saya. Karena jadwal saya bukan hanya ke sini sebenarnya Pak. Cuman Bapak tadi tergesa-gesa sampai nangis-nangis juga memohon. Bapak bilang itu yang nggak enak yang terakhir tuh. Pak Ustadz minta berapapun saya bayar, itu yang nggak enak sebenarnya. Saking paniknya Pak Ustadz. Ya kalau emang anak saya bisa sehat seperti sedia kala, berapa aja kita nggak bisa. Nggak itu loh. Iya, cuman ya udahlah nggak apa-apa. Cuman nggak enak aja sayanya. Seolah-olah gimana kan. Tapi udahlah, namanya juga Bapak lagi panik. Ya. Ibunya juga panik. Alhamdulillah, tapi izin Allah bisa. Terus ini gimana, Bang? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa, ini udah keluar semua silumannya. Alhamdulillah, nanti tinggal mandi, nanti disiapkan air di bak, dikasih garam 3 sendok, nanti saya doakan. Nanti dibawa mandi anaknya.
Ini saya tutup dulu aja. Sahabat-sahabatku, mohon maaf karena tugas saya juga masih banyak. Ada juga yang menyuruh saya datang. Mungkin kasusnya nggak tahu apa juga, saya juga belum tahu. Tapi kayaknya tidak jauh-jauh dengan pengobatan. Ya, jangan buru-buru Pak Ustaz, kita makan-makan dulu. Nggak apa-apa, tapi saya sebenarnya udah ada janji juga, Pak. Nggak enak. Jadi nggak apa-apa lah, nanti saya istirahat di jalan sejenak, makan di jalan nggak apa-apa. Sampai Ini saya tutup dulu, sahabat-sahabatku, saya akhiri